Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan kapan video ini dibuka. Di sini saya akan mencoba melakukan simulasi untuk perencanaan studi menggunakan visualisasi struktur kurikulum interaktif Prodi Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Pertama, kita perlu membuka web Geomatika yang bernama geomatika.upnyk.ac.id. Kemudian di sini ada bagian kurikulum interaktif. Di sini kita silakan klik di visualisasi struktur kurikulum interaktif. Di sini akan tertampil preview dari visualisasi struktur kurikulum interaktif, namun teman-teman semua bisa juga membuka visualisasinya secara utuh di tab baru dengan klik ini. Maka saat kita sudah klik di tab baru, kita akan melihat visualisasinya lebih leluasa seperti ini. Nah, di sini terdapat semester 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kemudian terdapat juga kartu mata kuliah pilihan di sebelah paling kanan. Oke, pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada web ini. Yang pertama, di sini kita bisa melihat diagram kurikulum. Berikut adalah visualisasi dari struktur kurikulum secara statis. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa melihat koneksi antar mata kuliah, ya, antar mata kuliah prasyarat, dan juga kelompok mata kuliah. Di sini ada mata kuliah umum, sains dasar, inti teknik geomatika, dan juga pendukung rekayasa. Data ini juga bisa diunduh jika ingin diunduh. Kemudian, fitur yang kedua adalah dokumen. Saat kita klik, maka akan muncul beberapa dokumen panduan, termasuk buku panduan dan informasi akademik, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini ada kurikulum 2025-2026 yang berlaku saat ini, dan juga ada panduan-panduan lain terkait misalnya capstone design, kemudian tugas akhir, MBKM, dan lain-lain. Di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa unduh, maka akan langsung terkoneksi dengan laman Google Drive yang nantinya bisa diunduh Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya di sini ada fitur log. Log ini adalah riwayat perubahan kurikulum. Jadi di sini kami batasi untuk perubahan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2021 yang diubah pada tahun ajaran 2022-2023 ke kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum 2025. Kedepannya untuk improvement tools ini nantinya bisa ditambahkan dengan perubahan-perubahan yang akan terupdate. Misalnya jika ada pembaruan struktur kurikulum kedepannya. Sebagai contoh, misalnya mata kuliah pengenalan teknologi informasi berdasarkan kurikulum 2021 ini masih ada mata kuliahnya. Kemudian perubahannya apa? Perubahannya adalah untuk kurikulum sekarang sudah tidak ada mata kuliah ini. Artinya mata kuliah pengenalan teknologi informasi sudah dihapus di kurikulum baru. Namun dalam hal ini masih tetap ditampilkan untuk mengakomodir mahasiswa lama yang masih memperoleh SKS mata kuliah pengenalan teknologi informasi ini. Baik, kemudian di FAQ ini bisa dibaca terkait beberapa hal untuk menggunakan web ini. Ya, teman-teman semua bisa melakukan double klik pada setiap kartu mata kuliah untuk melihat detailnya. Kemudian buku panduan tadi sudah ada di fitur dokumen. Arti warna nanti akan saya jelaskan. Kemudian prasyarat juga akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Kemudian perubahan warna menjadi oranye ini juga akan saya jelaskan. Nah, sebagai catatan bahwa simulasi ini tidak tersimpan secara otomatis, jadi tidak terkoneksi dengan sistem informasi akademik yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Misalnya sistem informasi akademik yang ada di BIMA gitu ya, yang ada di BIMA UPN BIK. Namun, teman-teman bisa memanfaatkan fitur PDF yang mana nanti perencanaan mata kuliah yang dipilih bisa disimpan ke dalam format PDF untuk dikirimkan ke dosen pembimbing akademik atau dosen wali untuk nantinya teman-teman bisa berdiskusi bagaimana pengambilan keputusan untuk memilih mata kuliah pada semester berikutnya. Ya. Kemudian untuk mengetahui keseluruhan prasyarat mata kuliah bisa dibuka di fitur view diagram kurikulum yang sebelumnya sudah saya contohkan. Oke, mulai dari semester 1, di sini ada mata kuliah yang kita dapat ambil di semester 1, misalnya pendidikan agama. Nah, saat kita klik satu kali, artinya teman-teman semuanya sudah pernah mengambil mata kuliah ini dan sudah lulus. Kriteria kelulusan adalah minimal mendapatkan nilai D. Jadi saat tidak memenuhi kriteria kelulusan, maka tidak bisa melakukan klik ini. Nah, karena ini fungsinya untuk simulasi, jadi teman-teman sebenarnya bisa melakukan klik apapun mencoba ya. Tapi untuk realnya, berarti saat tidak lulus, maka tidak boleh melakukan klik, karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah SKS mata kuliah, akumulasinya, dan juga prasyarat mata kuliah. Kemudian misalnya di semester 1 saya sudah pernah mengambil mata kuliah pendidikan agama, kemudian bela negara, olahraga 1. Nah, nanti saat ada muncul warna oranye di sini artinya olahraga 1 ini ada kaitannya dengan olahraga 2. Kemudian misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau mau membatalkan pemilihan, misalnya sudah terlanjur select, kemudian unselect tinggal klik satu kali saja. Kemudian untuk
mengetahui detail dari informasi mata kuliah bisa dilakukan klik 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul informasi deskripsi mata kuliah, kemudian prasyarat. Jika tidak ada prasyarat apapun, maka tidak akan muncul nama mata kuliah di bagian ini. Kemudian jika mata kuliah ini terdapat RPS-nya, maka teman-teman dapat melakukan unduh RPS. Ini akan terkoneksi dengan Google Drive yang nantinya dapat diunduh oleh teman-teman semua. Kemudian misalnya fisika dasar 1, geologi dasar. Nah, ini saat menyala berarti geologi dasar ini ada kaitannya, keterkaitan prasyarat dengan mata kuliah yang menyala warna kuning ini. Kemudian di sini kita lihat ada perbedaan warna ya, ada beberapa warna. Ini warna oranye ini atau coklat keoren-orenan ini artinya mata kuliah sains dasar ya. Warna di sini sama dengan yang di sini. Kemudian warna abu-abu ini artinya mata kuliah umum. Warna hijau artinya mata kuliah pendukung rekayasa dan warna biru merupakan mata kuliah inti teknik geomatika. Nah, prasyarat ini, terkait prasyarat, warna kuningnya ini akan menyala baik ke depan maupun ke belakang. Jadi misalnya mata kuliah survei terestris ini akan menjadi prasyarat fotogrametri 1 dan juga survei terestris 1. Tapi sebelumnya dia memiliki prasyarat pengantar geodesi dan geomatika. Saat kita klik di sini, maka dia prasyaratnya adalah pengantar geodesi dan geomatika. Kemudian saat kita klik di sini, dia prasyaratnya adalah sebenarnya hanya survei terestris 1, tapi karena survei terestris 1 memiliki prasyarat pengantar geodesi geomatika, maka di sini juga tertulis. Karena jika keduanya tidak lulus, teman-teman juga tidak bisa mengambil ya, karena saat lulus PGG, namun tidak lulus survei terestris, maka tidak bisa mengambil. Saat tidak lulus PGG, maka belum bisa mengambil survei terestris 1, sehingga otomatis tidak bisa juga mengambil survei terestris 2. Nah, kemudian di sini total SKS per semester akan diketahui di bagian ini, dan total keseluruhan SKS yang diambil akan diketahui di bagian kanan ini, total SKS. Nah, untuk pengenalan teknologi informasi, jika teman-teman merupakan mahasiswa baru, maka tidak perlu diklik karena ini sudah tidak berlaku. Kemudian olahraga 2, ilmu lingkungan, kimia dasar, dan seterusnya. Nah, sebagai contohnya ada matematika 1, matematika 2. Kemudian kita cek di sini, ternyata dia ada koneksinya dengan matematika 3. Kita lakukan klik. Di sini juga ada koneksinya. Kita cek. Prasyaratnya adalah matematika 1. Selanjutnya, memasuki semester 3, di sini kita bisa memilih mata kuliah yang terkait. Nah, kemudian, nah ini mata kuliah yang sudah menyala, sudah bisa diklik, artinya dia sudah memenuhi prasyarat. Ya. Seperti ini, dia sudah memenuhi prasyarat. Namun, jika ada mata kuliah yang tidak bisa diklik seperti ini, misalnya geologi struktur, ini saat kita cek, klik 2 kali, maka ternyata ada salah satu prasyarat yang belum memenuhi. Dalam hal ini adalah petrologi terapan. Maka kalau kita ingin mengambil ini, harus sudah mengambil dan lulus mata kuliah petrologi terapan. Misalnya saya sudah klik ini. Nah, di sini terlihat ada yang menyala terkait. Kemudian kita baru bisa melakukan klik geologi struktur. Begitu. Ya, sudah terbuka. Ya, jadi saat petrologi terapan sudah diambil prasyaratnya, maka geologi struktur juga bisa diklik. Oke, ini saya cobakan. Nah, untuk sistem transformasi koordinat, ini juga sudah dihapus di kurikulum baru, sehingga untuk mahasiswa baru tidak perlu melakukan klik ini. Selanjutnya nanti sampai akhir, kita sampai ke semester 7 dan 8 misalnya, kita bisa lakukan klik ini. Nah, di sini, mata kuliah kuliah kerja nyata atau KKN tidak memiliki prasyarat mata kuliah apapun ya. Namun kenapa masih tetap tidak bisa diselect atau tidak bisa dipilih atau masih terkunci? Karena syaratnya adalah minimal SKS. Jadi, untuk kuliah kerja nyata, minimal SKS yang sudah ditempuh dan lulus itu 100 SKS. Kemudian untuk mata kuliah lain seperti seminar proposal, kolokium, dan tugas akhir, minimal sudah menempuh 120 SKS. Saat kita lihat di sini, total SKS kita masih 80, sehingga otomatis kita tidak bisa mengambil mata kuliah dengan minimum SKS 100 ya. Kuliah kerja nyata tadi minimum SKS-nya adalah 100. Oke, kita bisa setelah itu masuk ke semester 5. Di sini kita bisa klik mata kuliah yang bisa dipilih. Ya, di sini saat kita masih ada sisa SKS, misalnya kita sudah di semester 5 bisa mengambil maksimal 24 SKS, namun mata kuliah wajibnya hanya 21 SKS. Di sini kita bisa memilih mata kuliah pilihan, ya, mata kuliah pilihan yang sudah bisa menyala, atau sudah bisa diklik, artinya dia sudah memenuhi prasyarat. Sebagai salah satu contohnya, geologi kelautan, dia prasyaratnya adalah geologi dasar dan sudah lulus, maka kita bisa mengambil mata kuliah tersebut. Untuk mata kuliah lain, misalnya infrastruktur, informasi geospasial, kita cek ternyata ada salah satu mata kuliah yang belum kita ambil. Nah, salah satu mata kuliah prasyarat yang belum kita ambil sehingga kita tidak bisa mengambil mata kuliah ini. Begitu seterusnya, ya, misalnya saya mau mengambil mata kuliah manajemen survei pemetaan dan seterusnya. Kemudian saat ini sudah memenuhi minimal SKS, maka kita baru akan bisa mengambil mata kuliah dengan syarat minimum SKS. Tadi minimum syarat KKN adalah 100 SKS, ya saat sudah mencapai 100 lebih maka baru bisa mengambil. Ya, untuk seminar proposal dia minimum SKS-nya adalah 120 dan ini belum memenuhi maka kita belum bisa ambil. Begitu.
Kemudian setelah itu kita bisa melakukan klik PDF ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama kita, kemudian NIM kita, kemudian klik cetak sekarang. Ya. Berikut adalah hasil PDF yang sudah diunduh dari simulasi perencanaan studi kita tadi. Di sini akan muncul semester mata kuliah pada semester yang sudah pernah kita ambil, misalnya semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga bagian mata kuliah pilihan. Nah, di sini sebenarnya mata kuliah pilihan itu dapat diambil di beberapa semester, seperti semester 5, 6, 7, 8, begitu ya. Namun, karena, dia terpisah, nanti di bagian bawah ini terdapat catatan dosen pembimbing akademik, di mana, dosen pembimbing akademik dapat memberikan catatan mata kuliah mana, yang bisa diambil di semester mana, begitu. Misalnya untuk analisis sumber daya lahan, apakah direkomendasikan diambil di semester 5 dan seterusnya, gitu. Atau jika memang sudah pernah mengambil mata kuliah pilihan di semester sebelumnya, misalnya saat ini saya semester 7, kemudian sudah pernah mengambil mata kuliah analisis sumber daya lahan di semester 5. Nanti di bagian bawah sini dapat dicatat analisis sumber daya lahan sudah diambil di semester 5, kemudian rencana semester 7-nya adalah mengambil mata kuliah misalnya peta tematika kebumian gitu. Nah, dokumen ini dapat dibawa oleh rekan-rekan mahasiswa semua untuk melakukan bimbingan akademik sebelum mengambil KM.